Energi spiritual yang mengerikan masih bergemuruh di langit, membuat banyak ahli tercengang ketika sosok mungil perlahan menampakkan diri. Siapa yang menyangka, begitu cahaya yang menyelimuti penguasa Great Havenlau memudar, wujud yang terlihat justru seorang gadis kecil yang imut? Penguasa Great Havenlau, sosok yang namanya menggema di seluruh wilayah utara, ternyata seorang gadis kecil? Baik pihak Great Havenlau Domain maupun 100 Battles Domain terperangah tak percaya. Dia, benar-benar penguasa Great Havenlau? Ninneneter, Tangbing, dan para ahli yang pernah melihat Mandala di istana Ninneneter menatap lekat dengan wajah kaget. Pemandangan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Mu Chen sendiri sempat terdiam cukup lama sebelum akhirnya pulih. Perlahan, ia mulai memahami. Tidak heran Mandala bisa tertidur di kolam emas Great Lao, bebas keluar masuk wilayah Great Havenlau tanpa khawatir ketahuan. Itu juga menjelaskan mengapa kekuatannya begitu menakutkan. Dialah penguasa Great Havenlau yang sesungguhnya. Pantas saja dia melindungi kita. Ninneneter melirik Mu Chen, sadar alasan Mandala yang terkenal dingin itu mau turun tangan. Semuanya tentu karena Mu Chen. Mu Chen hanya bisa tersenyum getir. Hubungannya dengan Mandala sebenarnya tidaklah sedalam itu, mereka hanya saling membantu. Karena itu, ia pun berterima kasih karena Mandala rela menanggung beban demi melindungi mereka. Mandala sama sekali tak memedulikan keributan yang muncul saat wujudnya terungkap. Tatapan matanya yang keemasan menyapu dingin, membuat keramaian perkemahan Great Havenlau mendadak hening. Tak seorang pun berani menatap langsung matanya. Keangkuhan sekaligus ketidakpedulian yang terpancar darinya membuat orang-orang merasa gentar. Meski berpenampilan seperti gadis kecil manis, ia tetaplah penguasa Great Havenlau. Satu kata darinya bisa menentukan hidup dan mati semua orang di tempat itu. Kaisar Burung Nasar Langit dan Kaisar Murid Spiritual memandang Mandala dengan rasa takjub. Baru kali ini mereka menyaksikan wujud aslinya. Hanya Kaisar tidur yang terlihat tenang, seakan memang sudah mengetahui rahasia ini. Aku tidak pernah membayangkan penguasa Great Havenlau yang begitu terkenal ternyata seorang gadis kecil. Benar-benar aneh seleramu, cibiran Liu Tiandao meluncur sambil menatap Mandala. Bagi orang-orang selevel mereka, mengubah penampilan adalah hal mudah. Maka Liu Tiandao yakin Mandala hanya menyamarkan dirinya. Mustahil, pikirnya, seorang gadis sekecil itu memiliki kekuatan sekelas penguasa bumi. Namun, menghadapi ejekan itu, Mandala hanya menanggapi dengan datar. Liu Tiandao, sekalipun kau mengerahkan seluruh kekuatanmu, kau tetap takkan mampu merebutnya dariku. Jadi, pergilah sebelum kau membuang tenaga sia-sia. Kini, suaranya yang sebelumnya berat berubah menjadi lembut, meski tetap membawa hawa misterius yang membuat bulu kuduk berdiri. Tatapan Liu Tiandao mengeras. Ia tahu ucapan Mandala benar adanya. Saat pertarungan mereka sebelumnya, ia sudah menyadari kekuatan Mandala bahkan sedikit melampaui dirinya. Jika benar-benar bertarung, kemenangan jelas bukan miliknya. Jadi kau benar-benar berniat memutus hubungan dengan Istana Langit Mendalam, ucap Liu Tiandao dengan nada dingin. Bukankah hubungan itu sudah lama hancur? Balas Mandala dengan senyum mengejek. Liu Tiandao tertawa keras. Bagus sekali. Ingat kata-katamu hari ini. Semoga kau tetap bisa sombong sampai perang berburu nanti. Ucapan itu membuat wajah para kaisar berubah serius. Perang berburu terkenal brutal. Bahkan kekuatan puncak bisa berjatuhan setiap saat. Kini, dengan Istana Langit Mendalam sebagai musuh tambahan, situasi jelas semakin buruk bagi Great Havenlau. Namun Mandala hanya menatap acuh, sikapnya itu justru semakin memicu amarah Liu Tiandao. Di sisi Liu Tiandao, seorang pria berbaju putih yang sebelumnya sempat menyerang Mu Chen, membuka mulutnya. Jadi kaulah yang terkuat di generasi muda Great Havenlau saat ini. Mu Chen menatapnya dengan kening berkerut. Ia merasakan bahaya besar dari pria itu. Siapa kau? Tanyanya. Liu Yan, dari Istana Langit Mendalam, jawab pria itu dengan senyum tipis. Ninneneter menyipitkan mata. Dia adalah tuan muda Istana Langit Mendalam, kakak Liu Ming. Tak heran begitu kuat. Bahkan di kalangan generasi muda wilayah utara, ia dikenal luar biasa. Kekuatan Liu Ming tak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Mu Chen sedikit terguncang. Jadi, dialah orangnya. Aku mungkin tak bisa menghancurkan energi spiritualmu hari ini. Tapi tak masalah. Aku yakin kau akan ikut serta dalam surga naga Phoenix mewakili Great Havenlau. Saat itu, kita pasti bertemu lagi,
ucap Liu Yan, dengan senyum yang menyimpan hawa dingin. Mu Chen hanya menatap balik tanpa gentar. Kita lihat saja nanti. Tapi berhati-hatilah, jangan sampai kau hanya menjadi batu loncatan. Jika itu terjadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Haha. Liu Yan tertawa ringan, mengetuk kipas gioknya di telapak tangan. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Jelas, ia sama sekali tidak menaruh Mu Chen dalam hati. Bukan sekadar karena kesombongan, melainkan karena ia memang punya alasan kuat untuk itu. Dialah calon kepala Istana Langit Mendalam. Liu Tiandao tampak puas dengan sikap Liu Yan. Setidaknya mereka berhasil menjaga wibawa. Bagi mereka, selama Mu Chen ikut serta di surga naga Phoenix, maka ajalnya sudah pasti. Sambil tersenyum dingin, Liu Tiandao menambahkan, "Oh iya, kudengar penguasa langit Nether dari Istana Netherworld telah keluar dari pengasingannya. Sepertinya dia masih menyimpan dendam lama padamu, Mandala." Begitu nama itu disebut, ekspresi Mandala yang biasanya acuh tak acuh akhirnya berubah. Mu Chen ikut mengernyit. Ia tahu betul kekuatan Istana Netherworld, sebuah kekuatan tua yang telah melewati 3 hingga 4 kali perang berburu. Pemimpinnya, penguasa langit Nether, adalah sosok dengan kekuatan dalam dan tak terduga. Tak disangka, Mandala ternyata memiliki permusuhan dengan tokoh sekuat itu. Melihat perubahan kecil di wajah Mandala, Liu Tiandao tertawa puas. Ia tak berkata lagi, hanya melambaikan tangan. Tubuhnya bersama Liu Yan dan Liu Ming berubah menjadi cahaya, lalu lenyap. Mandala menatap kepergian mereka dengan mata dingin, sebelum akhirnya mengalihkan pandangan emasnya pada kelompok tetua penyamar pedang dari domain 100 pertempuran. Kalian punya waktu 3 hari untuk menyerahkan 1.000.000 cairan spiritual berdaulat dan 1.000 kota. Jika tidak, aku akan datang sendiri dan membersihkan sekte kalian. Suaranya menggema di langit, membuat hati banyak ahli domain 100 pertempuran bergetar hebat. Setelah mengucapkan itu, Mandala tak berbicara lagi. Ia hanya menoleh sebentar pada Mu Chen sebelum sosok mungilnya menghilang. Menarik, suara lembutnya masih bergema, meski ia sudah tak terlihat. 3 kaisar segera memberi tanda untuk menarik mundur pasukan. Langit dipenuhi suara desis dan riuhnya pergerakan besar, menciptakan pemandangan luar biasa. Di sisi lain, tetua penyamar pedang dan para ahli domain 100 pertempuran menatap kepergian mereka dengan wajah pucat. Gigi mereka terkatup rapat menahan amarah. Ini semua gara-gara bocah sialan itu. Kalau saja Mu Chen tidak menang di pertarungan sebelumnya, mereka tak akan berada dalam kondisi sehina ini. Gunung mayat Devil menggeram, biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Begitu surga naga Phoenix dimulai, bocah itu pasti mati. Banyak ahli lain mengangguk, wajah mereka penuh cibiran. Bagi mereka, nasib Mu Chen sudah ditentukan. Kesedihan terbesar seorang jenius adalah bertemu dengan jenius yang jauh lebih hebat. Dan di mata mereka, Mu Chen hanyalah yang pertama, sementara Liu Yan adalah yang terakhir. Perang ekspedisi antara domain Great Havenlau dan domain 100 Battles akhirnya berakhir dengan kemenangan bagi domain Great Havenlau. Begitu pertempuran usai, kabar mengenai peristiwa itu segera menyebar luas ke telinga banyak pasukan yang sejak awal memperhatikan jalannya perang. Dari sudut pandang banyak pihak, hasil tersebut sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Semua orang tahu, kekuatan domain Great Havenlau memang jauh lebih unggul dibanding domain 100 Battles. Seandainya bukan karena Istana Langit Mendalam yang diam-diam mendukung domain 100 Battles, mereka tentu tak akan berani menantang Great Havenlau. Namun demikian, jalannya perang tetap menyimpan kejutan. Berdasarkan informasi yang beredar, Great Havenlau sempat terjebak tipu muslihat domain 100 Battles. Tidak ada yang menyangka Raja Mayat Spiritual dari Sekte Mayat Iblis tega mengorbankan mayat iblisnya dengan cara meledakkannya, hanya demi melukai Raja Asura dan merebut kemenangan. Kekalahan itu membuat domain Great Havenlau sempat berada di posisi terdesak. Terlebih lagi, kekuatan Qin Bei dari domain 100 Battles pada pertandingan terakhir sudah melampaui Panglima baru Great Havenlau yang saat itu masih asing di mata banyak orang. Saat semua orang mengira bahwa Mu Chen pasti akan kalah di pertandingan ketiga, kenyataan justru berbalik. Dialah yang memenangkan duel tersebut, membuat semua pihak terperangah. Tak seorang pun menyangka, Panglima muda dengan kultivasi penguasa tingkat 2 sanggup mengalahkan Qin Bei yang hampir menginjakan kaki di ranah penguasa tingkat 4. Pertarungan tak terduga itu menjadi titik balik bagi domain Great Havenlau hingga akhirnya meraih kemenangan. Hasil tersebut terasa ironis. Siapa sangka reputasi besar Great Havenlau justru diselamatkan oleh seorang panglima muda yang dianggap lemah.
Kabar mengenai konfrontasi Mu Chen dengan Liu Yan, Tuan Muda Istana Langit Mendalam, juga menyebar luas dan menimbulkan riuh. Mayoritas orang menganggap Mu Chen hanyalah pemula yang terlalu arogan, berusaha menjadikan Liu Yan sebagai batu loncatan. Bagaimanapun, nama Liu Yan sudah lama harum di kalangan generasi muda wilayah utara, sementara reputasi Mu Chen masih terlalu kecil. Walaupun ia telah menumbangkan Qin Bei, perbedaan keduanya dianggap terlalu jauh. Tetapi, tak bisa dipungkiri bahwa nama Mu Chen kini mulai dikenal luas. Banyak pihak mulai menaruh perhatian pada panglima baru domain Great Havenlau ini. Entah ia akan layu di bawah bayang-bayang para jenius wilayah utara, atau justru berkembang hingga namanya bergema di seluruh wilayah, semua itu tergantung pada apakah ia mampu mengubah bakat menjadi kekuatan nyata. Banyak orang yakin jawabannya akan terlihat di Dragon Phoenix Haven yang sebentar lagi digelar. Terlebih, Liu yang jelas tak akan membiarkannya begitu saja. Sementara berita itu mengguncang wilayah utara, Nin Neter menikmati masa tenang pasca perang di istana Nin Neter. Urusan administrasi dan pengelolaan kota-kota baru diserahkan pada Tang Bing, sang pengurus rumah tangga, sehingga Nin Neter dan Mu Chen bisa berfokus pada hal lain. Seiring waktu, posisi istana Nin Neter di Great Havenlau semakin kuat. Ejekan masa lalu telah sirna. Bahkan Aula Lang Darah, yang dulu memandang rendah mereka, kini memilih menyingkir dan tidak lagi berani meremehkan. Semua ini berkat kontribusi besar Nin Neter dalam perang, serta perlindungan langsung dari penguasa Great Havenlau kepada Nin Neter dan Mu Chen. Kata-kata penguasa Great Havenlau setara hukum mutlak, bahkan Raja Lang Darah sekalipun tak berani bersikap angkuh di hadapannya. Fakta bahwa sang penguasa memperlakukan Mu Chen dan Nin Neter dengan istimewa sudah cukup untuk menutup mulut mereka yang iri. Gunung belakang istana Nin Neter. Mu Chen duduk bersila di puncak gunung dengan mata terpejam. Petir tak berwujud melingkarinya, bergemuruh menusuk telinga. Raungan petir itu memiliki getaran khusus yang sanggup memengaruhi hati orang yang mendengarnya. Itulah petir hati iblis Neter, kekuatan yang kini digunakan Mu Chen untuk berlatih kitab suci hati iblis tertinggi. 1 jam lamanya petir itu menggelegar sebelum akhirnya Mu Chen membuka mata dan menempelkan tangan di dadanya. Ia bisa merasakan energi hati iblis semakin padat di jantungnya, namun benih hati iblis masih belum dimurnikan. Memang tidak mudah, gumam Mu Chen sambil tersenyum kecut. Wajar saja, kalau kultivasi ini terlalu gampang, kitab suci hati iblis tertinggi tentu tak akan begitu ditakuti. Ia menunduk, menatap istana Nin Neter yang masih ramai meski malam telah turun. Berkat kemenangan perang, mereka kini memiliki sumber daya berlimpah. Bahkan Nin Neter tengah mempersiapkan perekrutan pasukan baru hingga 4.000 orang. Istana yang dulu redup kini perlahan bangkit kembali. Semua ini terjadi karena kembalinya Nin Neter dan dirinya. Hal itu membuat Mu Chen merasa cukup puas. Ternyata kau sedang melatih kitab suci hati iblis tertinggi? Suara lembut tiba-tiba terdengar dari belakang. Mu Chen sontak menoleh, dan di atas batu besar terlihat sosok gadis mungil dengan wajah heran. Mandala, penguasa Great Havenlau. Mu Chen buru-buru berdiri, sedikit kikuk. Dulu ia terlalu santai di hadapan Mandala, jadi kini ketika hendak memberi hormat, ia merasa aneh. Anggap saja aku Mandala biasa, ucapnya santai, bertopang dagu. Aku tahu meski aku penguasa Great Havenlau, kau tidak benar-benar menghormatiku. Jadi tidak usah berpura-pura. Mu Chen tersenyum canggung. Ia memang segan pada kekuatan Mandala, tetapi rasa hormat yang tulus tak pernah benar-benar muncul. Ia lalu mengangguk ringan. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Yang ia maksud tentu perlindungan Mandala bagi dirinya dan Nin Neter. Kau berjasa besar bagi Great Havenlau. Jika aku mengabaikanmu begitu saja, orang lain pasti akan kecewa, jawab Mandala tenang. Kata-katanya sederhana, tetapi mengandung makna yang membuat Mu Chen tertegun. Lalu, dengan sekali lambaian tangan, Mandala mengirimkan seberkas cahaya yang jatuh ke tangan Mu Chen. Itu adalah botol geokristal berisi cairan berkilau yang memancarkan aura energi spiritual sangat kuat. Di dalamnya ada 200.000 cairan spiritual berdaulat. Anggap saja hadiah untuk jasamu, kata Mandala ringan. Mu Chen sempat terdiam, hampir tak percaya. Cairan sebanyak itu adalah harta yang sangat berharga bagi seorang penguasa. Dengan itu, ia bisa mempercepat kultivasi, bahkan membuka kemampuan berdaulat dari tubuh abadi matahari agung yang sedang ia perjuangkan. Setelah mengeratkan genggamannya pada botol giok itu,
Ia akhirnya mengangguk dalam-dalam. Terima kasih. Mandala berdiri di atas batu, rambut panjangnya berkibar diterpa angin malam. 3 bulan lagi, kau akan mewakili Great Havenlau di Dragon Phoenix Haven. Liu Yan pasti mengincarmu. Karena itu, aku akan melatihmu secara pribadi selama 3 bulan ini. Jika tidak mencapai tingkat yang kuinginkan, aku akan mencabut kualifikasimu. Ucapannya ringan, tapi penuh wibawa. Setelah itu, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Mu Chen yang masih terpaku sambil menggenggam botol giok erat-erat. Mandala tidak berbicara sembarangan saat menyebutkan soal pelatihan. Keesokan harinya, ketika Mu Chen sedang memeriksa pasukan persiapan, tiba-tiba seorang gadis kecil berbusana hitam melayang turun. Ia berjalan di udara dengan anggun, lalu berdiri di atas patung singa batu dengan tangan bersedekap. Sepasang matanya yang berwarna emas menatap lurus tanpa ekspresi. Kami menyampaikan salam kepada Tuan Penguasa. Kemunculan Mandala yang tiba-tiba membuat semua petinggi pasukan 9 Nether sontak memberi hormat, bahkan 9 Nether sendiri ikut menundukkan kepala. Mandala hanya mengangguk tipis, lalu mengarahkan tatapan emasnya pada Mu Chen. Ikut aku. Wajah Mu Chen langsung menegang. Ia sama sekali tidak menyangka Mandala akan benar-benar datang secepat ini. Baru kemarin ia membicarakannya, hari ini langsung terjadi. Namun, karena Mandala datang sendiri, ia tentu tidak berani menolak. Ia hanya bisa memberikan penjelasan singkat pada Nine Nether sebelum mengikuti Mandala. Saat mendengar bahwa Mandala akan melatih Mu Chen secara langsung, secercah keterkejutan jelas terlihat di mata Nine Nether. Ia sudah lama berada di domain Great Havenlau, dan tahu betul betapa sulitnya mendekati penguasa domain. Apalagi, Mandala biasanya tidak pernah memperhatikan bawahannya, terlebih lagi melatih seseorang secara pribadi. Dulu, ketika domain Great Havenlau mengirim perwakilan untuk berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Haven, Mandala bahkan tidak pernah menampakkan diri. Paling jauh, hanya menyuruh 3 kaisar menyiapkan sumber daya. Jadi, perhatian Mandala kepada Mu Chen benar-benar mengejutkan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena penguasa domain sudah punya niat membesarkanmu, maka penuhi harapannya. Nine Nether menatap Mu Chen dengan sorot tajam. Melihat wajah getir Mu Chen, ia hampir tak bisa menahan amarahnya. Bagi banyak orang, menerima bimbingan langsung dari seorang penguasa bumi adalah keberuntungan langka yang bahkan surga pun iri. Namun Mu Chen justru memperlihatkan ekspresi begitu berat hati. Mu Chen hanya tersenyum lemah. Ia sangat paham betapa berharganya bimbingan Mandala. Hanya saja, ia masih merasa canggung dengan status Mandala yang begitu menjulang tinggi. Mandala tidak banyak bicara. Setelah meliriknya sekali dengan mata emas, ia berbalik pergi. Mu Chen pun segera berpamitan pada yang lain lalu bergegas menyusulnya, meninggalkan banyak tatapan iri. Perjalanan di langit. Mandala melangkah pelan di udara Great Law Sky, tubuh mungilnya melesat ribuan kaki jauhnya. Di belakangnya, Mu Chen berubah menjadi cahaya dan berusaha mengejarnya. Namun, sekuat apapun ia memacu diri, ia tetap tak mampu melampaui sosok Mandala. Menyadari hal itu, Mandala memperlambat lajunya hingga sejajar dengan Mu Chen. Di langit, beberapa ahli domain Great Havenlau yang berpapasan segera memberi salam penuh hormat kepada Mandala. Baru setelah mereka pergi, mereka menatap siluet Mu Chen dengan terkejut. Tak disangka, ia bisa terbang berdampingan dengan penguasa domain. Kita mau kemana? Tanya Mu Chen tak kuasa menahan rasa penasarannya. Mandala tidak menjawab, matanya tetap menatap ke depan. Sebaliknya, ia malah bertanya. Menurutmu, Liu Yan, yang bisa berdiri di 5 besar generasi muda wilayah utara, saat ini berada di tingkat apa? Ia lalu menambahkan, kekuatan Liu Yan sekarang seharusnya setara dengan penguasa tingkat 4. Dan jangan samakan dengan Qin Bei. Qin Bei hanya memaksa diri menembus tingkat itu dengan bantuan pil. Jika ia bertarung dengan Liu Yan, ia takkan bertahan 10 ronde. Mendengar itu, wajah Mu Chen langsung mengeras. Ia sendiri pernah berduel dengan Qin Bei dan tahu betapa sulitnya mengalahkannya. Ia harus mengerahkan seluruh kemampuan, bahkan terluka parah, untuk meraih kemenangan. Tapi menurut Mandala, Qin Bei saja tidak akan bertahan 10 ronde melawan Liu Yan. Reputasi Liu Yan sebagai kepala istana muda Istana Langit mendalam jelas bukan tanpa alasan. Jika kamu bertarung dengan Liu Yan sekarang, peluangmu menang nyaris tidak ada.